Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rena Wulandari, Risa Dwi Putri, dan Warnida, yang mana pada kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai motivating atau penggerakan dalam manajemen pendidikan luar sekolah. Pengertian penggerakan. Di dalam bahasa Inggris, ada 5 istilah yang artinya hampir sama tetapi maknanya berbeda untuk pengertian atau menggerakkan orang lain. Seperti dijelaskan berikut ini, menurut Hussein Umar. Yang pertama, directing, yakni menggerakkan orang lain dengan memberikan berbagai pengarahan. Yang kedua, actuating, yakni menggerakkan orang lain dalam artian umum. Yang ketiga, leading, yakni menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan, membawa mereka ke suatu tujuan tertentu, serta memberikan contoh-contoh. Yang keempat, commanding, yakni menggerakkan orang lain disertai unsur paksaan. Yang kelima, motivating, yakni menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada teori-teori motivasi penggerakan. Yang pertama ada model tradisional. Tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan intensif untuk memacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. Dan yang kedua ada model hubungan manusiawi. Menurut Elton Mayo dan para peneliti, hubungan manusiawi lainnya menentukan bahwa kontrak-kontrak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurangan dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Dan yang ketiga ada model sumber daya manusia. Menurut M.C. Gregor Maslow, R. Griris, dan Elkert mengkritik model manusiawi bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti, dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Dan selanjutnya ada tujuan dan fungsi penggerakan. Adapun fungsi pokok penggerakan di dalam manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mempengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Yang kedua ada menaklukkan daya tolak orang-orang. Yang ketiga, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Yang keempat, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Dan yang kelima ada menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang atau orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Selanjutnya, macam-macam penggerakan. Macam-macam penggerakan terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Pada umumnya, orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan pengertian tentang berbagai masalah yang akan dihadapinya. Kemudian yang kedua ada perintah. Perintah ini merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Jadi, perintah itu berasal dari atasan dan ditunjukkan kepada para bawahan. Atau dapat dikatakan bahwa arus perintah ini mengalir dari atas ke bawah.
Selanjutnya, yang ketiga ada delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang bersifat lebih umum jika dibandingkan dengan pemberian perintah. Dalam pendelegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Kaitannya dengan macam-macam penggerakan yang merupakan proses penggerakan adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman, dan nasihat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Gerakan merupakan inti daripada manajemen, yaitu menggerakkan untuk mencapai hasil, sedang inti dari penggerakan adalah leading. Harus menentukan prinsip-prinsip efisiensi, komunikasi yang baik, dan prinsip menjawab pertanyaan seperti who, why, how, what, when, dan where. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi motivator pendorong untuk bergerak dan mampu menggerakkan suatu organisasi. Kesimpulan, pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuatu dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Demikian pula executing ini atau penggerakan, yaitu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan atau leadership. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Namun demikian, untuk menggerakkan orang-orang agar mau bekerja bukanlah perkara yang mudah. Manajer atau pemimpin harus memiliki kemampuan dan seni untuk menggerakkan mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.